Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, satu ayat di dalam Mazmur 56 ayatnya yang keempat dikatakan begini saudara. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, di tengah zaman yang serba sulit ini, tekanan hidup kian berat. Akibatnya, banyak orang yang mudah stres dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Beberapa waktu lalu di televisi ada berita yang bikin hati kita miris. Ada seorang ibu yang rela membuang, bahkan nekat membunuh bayinya sendiri oleh karena tidak kuat lagi menanggung biaya hidup. Sungguh saat ini banyak orang diserang oleh berbagai penyakit yang berbahaya. Bukan penyakit yang menyerang secara fisik, tetapi penyakit yang menyerang jiwa berupa apa? Penyakit kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, frustasi, stres, putus asa, dan sebagainya. Apalagi kita yang hidup di zaman COVID-19 ini. Faktor ekonomi seringkali menjadi penyebab utama semuanya itu. Alkitab menasihati saudara dan saya agar tetap kuat di dalam Tuhan. Kita dapat belajar dari kehidupan Daud yang selalu menaruh kepercayaannya kepada Tuhan sehingga ia beroleh kekuatan saat ia menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Di usia muda, Daud sudah terbiasa menggembalakan domba dan berbagai hal yang dia temukan ya ketika dia berada di padang sebagai seorang penggembala domba. Sebagai gembala, pastilah setiap hari ia harus berjuang untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya dari ancaman binatang buas yang hendak memangsanya dan ia mampu. Ketika harus berhadapan dengan Goliat, pahlawan kebanggaan bangsa Filistin yang secara manusia sulit untuk dikalahkan siapapun. Dengan pertolongan Tuhan, Daud pun berhasil mengalahkan si raksasa itu. Dan karena kemenangannya ini, Daud kemudian dieluk-elukan. Kalau saudara baca di 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-7, di sana rakyat berkata begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Akibatnya, Saul yang pada waktu itu menjadi raja Israel sangat tersinggung dan marah. Sehingga berbagai upaya dilakukan Saul untuk membunuh Daud. Namun, karena campur tangan Tuhan, Daud pun dapat terluputkan. Niat jahat Saul tidak pernah terwujud. Ujian yang harus dialami Daud tidak berhenti sampai di situ, saudara. Di dalam keluarganya pun, ia harus menghadapi pemberontakan anak-anaknya, yaitu Absalom dan juga Adonia, yang sangat berambisi untuk menjadi raja. Tetapi di dalam semuanya itu Daud berkata di Mazmur 56 ayatnya yang ke-12, dia berkata begini, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, Daud menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan dan terbukti bahwa Daud mengalami pembelaan dari Tuhan. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang hidup takut akan Dia.
Tuhan selalu membela orang-orang yang berkenan kepadanya, yang hidup sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar dari seorang Daud. Dia percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah ragu, dan dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan tidak pernah meragukan sedikit pun tentang pertolongan Tuhan terhadap dirinya. Maka itu saudaraku yang kekasih, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan. Tetapi ingat, ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini bahwa Daud menaruh harapannya kepadamu. Waktu dia takut, dia percaya kepadamu. Dan karena itu dia berkata bahwa kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kami percaya situasi yang sukar hari-hari ini karena pandemi COVID-19. Kami berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mengenai kebutuhan kami, bahkan keinginan-keinginan kami, Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh kehilangan pekerjaan, kehilangan pelayanan, kehilangan banyak hal karena pandemi COVID-19. Tapi kami tidak pernah kehilangan berkat. Tidak pernah kehilangan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah kehilangan iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Sembuhkan yang sakit, pulihkan ekonomi rumah tangga mereka semua. Dan yang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.